Baik, selamat malam mahasiswa kelas statistika 1. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan materi pokok bahasan keempat, yaitu ukuran tendensial data tunggal. Apa ini maksud dengan ukuran data tendensial data tunggal? Ya, adalah merupakan ukuran lokasi yang merupakan suatu ukuran yang menetapkan letak titik pemusatan di mana terdapat kecenderungan bagi setiap variabel untuk mengarah kepada ukuran tersebut. Dalam hal ini adalah pemusatan data secara sentral pada data tunggal. Kemudian pembagian dari ukuran tendensial, saudara, itu terbagi menjadi 3, yaitu mean, rata-rata, kemudian median, dan modus. Selanjutnya, nilai ukuran pemusatan data tunggal, saudara. Itu kita mulai dengan pembahasan mean atau arithmetic mean atau rata-rata hitung. Ini merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi data. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata mean atau rata-rata hitung mean suatu data tunggal, maka kita bisa menggunakan rumus X bar. Ya, X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Apa itu N? Jumlah data. Kemudian kita ambil contoh 1. Diminta tentukan rata-rata dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang terpilih atau yang dipilih secara aksak, yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Seperti itu. Maka penyelesaian dari soal tendensial data tunggal ini, maka kita bisa selesaikan dengan mencari nilai rata-rata nilai mahasiswa. X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Maka sigma XI-nya adalah kita menjumlahkan data tunggal dari nilai mahasiswa tersebut. Kita mulai dari 50 ditambah 60 tambah 80 ditambah 90 ditambah 95. Maka didapat nilai 375. Kemudian jumlah data atau N sama dengan 5. Dari mana? 50, 60, 80, 90, dan 95. Ada berapa data di sini? Ada 5. Maka N-nya adalah 5. 375 dibagi 5 sama dengan 75. Maka kita simpulkan nilai rata-rata 5 mahasiswa pada soal ini adalah 75. Selanjutnya, ukuran tendensial data tunggal yang kedua yaitu median. Apa sih yang dimaksud dengan median? Median merupakan nilai, merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilainya nilai media. Artinya untuk mempermudah pengertian atau memahami istilah median, artinya setiap data dibagi dengan 2 atau 50% objek dari data yang kita miliki atau kita punya. Maka cara menentukannya ada 2 teknik dalam menentukan data tunggal. Dalam hal ini yang pertama yaitu tidak tersusun. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan median dari data tunggal adalah sebagai berikut. Susunlah, yang poin pertama, susunlah data
mentah dalam sebuah array. Array data ini kita urutkan dari terkecil menjadi data terbesar. Kemudian poin B, tentukan letak mediannya dengan menggunakan rumus letak ME. Apa itu ME? Adalah letak median. Sama dengan 1/2 buka kurung N ditambah 1. Kemudian tentukan nilai median berdasarkan data yang sudah diurutkan. Contoh 2. Carilah nilai dari kelompok nilai variabel 1, 4, 10, 8, dan 10. Ya. Ia menggambarkan jumlah kilometer yang ditempuh oleh 5 orang mahasiswa. Nah, ini ada beberapa tingkat variabel yang menggambarkan jumlah atau banyaknya kilometer yang ditempuh oleh 5 mahasiswa. Kemudian penyelesaiannya dalam soal ini, maka data sesudah diurutkan 1, 4, 8, 10, 10. Jadi harus diurutkan data sebelum kita menentukan jumlah datanya. Hitung 1, 4, 8, 10, 10. Jadi ada 5 data. Letak mediannya saudara. Maka dengan rumus letak median 1/2 ditambah N. N yang berapa tadi? 5. Ditambah 1. Itu rumusnya. Maka 5 tambah 1, 6. Dibagi 2. Dikali 1 maka 3. Letak median datanya ada di 3. Pada data ketiga. Jadi makna 3 di sini adalah letak data median yang di ke angka berapa sih? Data ketiga kita hitung. 1 data pertama, 4 data kedua, 8 data ketiga. Maka letak data ketiga yaitu nilainya adalah 8. Selanjutnya contoh 3. Carilah median dari kelompok nilai berikut. Ini dalam satuan rupiah. 9, 6, 2, 5, 18, dan 12. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Data diurutkan sama dengan yang di atas, contoh yang kedua. Maka setelah diurutkan nilainya atau jumlah datanya sebanyak 6. Letak mediannya ME setengah ditambah N-nya 6 tadi. Nah, dikali 6 ditambah 1 jadi 7. 7 dibagi 2 dikali 1, 3,5. Maka letak datanya ada di data ke-3 dan ke-4. Nah, dengan hal ini kita harus menjadikan nilai mediannya ya dengan ketentuan data ketiga ditambah 0,5 ya. Kemudian dalam kurung data keempat dikurangi data ketiga, ini ketentuannya. Ya, kalau hasilnya ganjil seperti ini 3,5, maka penyelesaiannya kita menentukan letak data ke-3 dan ke-4. Maka nilai mediannya data ketiga 6 ditambah dengan 0,5 dikali dalam kurung data keempat itu 12. Maaf, data keempatnya bukan 12, tapi data keempatnya adalah 9 ya. 9 dikurangi data ketiga adalah 6. Di sini 3. Bukan 1,5 ya, tapi 3. Kemudian 6 ditambah 3 9. Nah, begitu penjelasannya saudara. Jadi ada dua bentuk menentukan data tunggal untuk median. Pertama, bila hasilnya bulat, maka langsung kita tentukan datanya langsung ya. Ini kan data ketiga berarti 8. Apabila letak datanya ganjil 3,5 misalkan, berarti dia terletak pada data ketiga dan data keempat. Maka dengan kita menentukan rumusnya jelas ya. Kemudian yang ketiga letak data tunggal, yaitu mode atau modus. Adalah nilai variabel atribut yang memiliki frekuensi tertinggi atau data yang sering muncul, saudara. Jadi untuk data yang tunggal tidak dikelompokkan ini, maka kita harus mencari ketentuannya, mencari nilai yang paling sering muncul atau sering terlihat pada urutan data. Contoh 4 misalkan. Tentukan nilai modus dari data pertama 60, 90, 85, 90, 95, 60. Data kedua 65, 75, 65, 85, 95, 85, 100. Data ketiga 50,